rohwa yang keluar itu sama sifat hams. Nah, 3 itu harus keluar, ya. Dan kemudian posisikan pada infitah, posisikan pada istifal, yaitu lidahnya menghampar, tidak merapat ke atas, tidak terangkat dan tidak merapat. Ya, posisikan lidahnya seperti itu. Nah, ini maka akan keluar bagus. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana kata nir juga ya? Nir, nir, nirrojim. Nah, seperti itu ya. Baik, kalau sudah paham di sini, lanjut ke ayat pertama pada surat Al-Fatihahnya. Sama di sini juga pada lafaz basmalah penting diperhatikan huruf tebal dan tipisnya juga ya. Kalau tipis dia senyum, kalau tebal dia dibantu dengan tidak senyum, bukan manyun ya, tidak senyum. Di sini ada huruf apa yang tebalnya di sini? Kebetulan di sini adalah huruf ro yang tebal ya. Ro, karena ro ini memang sebenarnya bukan huruf tebal, tetapi ro ini punya sifat tebal, punya sifat tipis ya. Nah, ro ketika dia berharokat fathah maka dia tebal. Di sini ada hurufnya tebal. Ada 2 huruf tebal di sini, ro dan rohman dan rohim. Nah ya. Kemudian di sini tasdid ditekan membacanya dan bunyikan sesuai sifatnya. Nah, di sini di mana nih tasdidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada ininya ya. Antara tertahan dan antara mengalir yang ro yang pertama. Hir. Nah, hir. Nah, berhenti ya. Agak sedikit mengalir sedikit dan tidak panjang. Hirro. Nah, Hirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Bismillah. Lagi nggak enak ya. Lam bertasdid bismil. Ya sama. Mil, hir sama nir. Nah, itu sama ya. Dia karena punya sifat tawasud. Ya, sama ya. Punya sifatnya sifat tawasud. Kemudian dua-duanya juga punya sifat jahar. Enggak mengeluarkan nafas ya. Sama ini ya. Ini kita baca dengan memberikan menekan pada huruf tasdid. Ada 3 di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan pada kata hak sukunnya ya. Di sini ada sifat arafah pada hak. Perhatikan sopir pada huruf sin. Kemudian sifat tawasud dan gunnah pada huruf mim. Perhatikan sifat khofa pada huruf ha. Nah, ini harus diperhatikan banget. Sin pada kata bis. Kita berikan sofir. Bis. Nah, kita kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kata rahma, nah, haknya ya. Paham ya, Bun? Insyaallah ya. Lanjut sekarang kita ke slide yang kedua, Bun. Baik, sekarang kita perhatikan ayat yang kedua pada alhamdulillah. Ya. Pada lafaz ini penting diperhatikan huruf tipis pada huruf alif dan huruf lam. Maksudnya alif pada huruf hamzah ya. Ketika menjadi hamzah ya. A. Di situ ada hamzah wasol ya. Kita kasih hamzah, kita harokati hamzah karena bertemu dengan lam. Jadi bacanya al, bukan al. Ya, kadang-kadang al, lamnya tebal, a-nya tebal ya. Nah, ini ya. Huruf tipis dan pada huruf hamzah dan huruf lam. Al. Bukan begitu bacanya. Al. Ya, dilebarkan. Lamnya tipis, a-nya juga tipis. Dilebarkan. Al. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nunnya juga ada ya. Min. Ada tawasudnya. Nah, kemudian perhatikan mim juga. Mim juga adalah huruf apa namanya tawasud ya. Nah, nah gitu ya, ada ngalir dikit ya. Alhamdulillah, jangan begini. Alhamdulillahi rabbil. Nah, jadi jangan begitu. Nah, di sini ada berapa tasdid? 1 lam, kedua. Nah, berarti 5 ya. Tadi sudah 3 yang pertama ya. Berarti ada 5. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berarti ba-nya di sini ada 2, lamnya ada 2. Ba, coba kita lihat ba. Kita bahas ba ya, lam sudah ya tadi tawasud. Ba ada sifat apa? Masih ingat? Jahar.
Jahar dan syiddah yang paling utama. Kalau kita ngelihat sifat ya, pertama yang kita lihat itu antara hams ya, suara dari nafas, segi nafas, segi suara sama satu lagi apa? Nafas haroha. Ya itu yang pertama kali, yang pertama kita lihat itu yang keluar. Yang keluar itu adalah yang sifat apa namanya yang masih berlawanan ya. Yang berlawanan itu adalah yang kita lihat adalah sifatnya itu dari segi nafas, dari segi suara. Nah, dia arwahkah atau siddahkah atau tawasudkah. Nah, dia hamskah atau jaharkah. Nah, itu yang kita sebut pertama kali ketika dia berharokat sukun atau bertasdid. Kemudian lihat dia tebal atau tipis. Tebal atau tipis itu terlihat dari bentuk lidah kita. Posisi lidah kita kalau dia menghampar dan tidak terangkat, maka dia disebut tipis, ya. Kalau dia tidak terangkat, kemudian dia merapat lagi tidak merapat, itu namanya tipis. Ya. Sementara ba di sini tipis. Di sini tidak ada huruf tebal ya. Ada nggak huruf tebalnya? Ada nggak? Ada huruf ro ya. Ro. Ya, di sini ro menjadi tebal. Ketika ro menjadi tebal maka dia seperti istilah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ro-nya ditekan ya, dilentingkan ke atas ya, supaya dia terdengar rabbil. Jangan rabbi. Kalau rabbi susah. Walau alam nih, apakah ini direkam atau tidak nih? Nida direkam enggak? Kayaknya dulu pernah ada deh ya, direkam. Nanti kita bisa tanyakan ke manajemen ya. Ya. Nah, itu jadi pada kata ro-nya ya, ro-nya kita pentingkan kata supaya memberikan kesan tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ro-nya tebal. Jangan tipis ya, jangan cempreng. Kalau cempreng itu ro-nya jadi biasa. Alhamdulillahi rabbil. Nah, baknya di situ ada tawasul, ada apa namanya, ada siddah ya. Jadi kita berhenti dulu. Ada dua kan, banyak ada dua. Alhamdulillahi rabb. Berhenti di sini ya. Siddah berhenti kan? Tidak keluar suaranya ya. Alhamdulillahi rabbil, baru ke bil ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jangan mengalir ya. Ada sering saya baca, dengar orang begini bacanya. Alhamdulillahi rabbil itu mengalir. Masuk ke hidung mengalir dia, ya. Hati-hati ya. Di sini betul-betul siddah ya. Baik, lanjut ke ketiga ya. Yang lain, yang dua itu saya paham ya. Udah berarti ada 5 ya. Sudah ada 5 yang bertasdid yang harus diperhatikan. Ketika bertasdid hurufnya dihentakkan, kemudian dalam hentakan itu dikasih sifatnya, haknya ya, sebagai hak, sebagai sifat-sifat pada yang ada pada huruf tersebut. Kemudian ayat yang ketiga, arro, nah sama ya, arro ini berarti ada huruf ro yang tebal ya, kemudian ada tasdid, arro, nah nah, nanti baru masuk ke ro ya, arro. Nah, kita kasih takrir juga, kita kasih takrir cuma sedikit ya, kemudian kita kasih huruf tafkhimnya. Nah, kemudian hanya kita perhatikan di situ ada huruf sukun, berarti dia harus, yang kita perhatikan adalah suara dan dari segi suara dan segi nafasnya. Ya, ini kan hams, kemudian dia arwah ya. Arwah. Nah, itu ya, jangan lupa. Ma-nya di situ ada tanda panjang ya, itu enggak ada panjangnya. Ar-Rahma, ada ma-nya ya, nanti diperhatikan ya. Ini enggak ada panjangnya nih. Nirro ya, nirro-nya sama ya, nirro, ini-nya tipis ya bun, ini-nya tipis, ro-nya tebal. Nirro, ar-Rahmanir-Rahim, nir-Rahim, ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ditebal, diangkat ya, dihentakkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Kemudian
him. Himnya juga ada ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jangan cepat menutup ya. Ada apa namanya? Jangan cepat berhenti karena di situ ada mim yang sifatnya gunnah. Ya. Baik, selanjutnya silakan. Ini nggak mungkin jam 6 ya selesainya. Nah, kemudian yang keempat ya. Ayat yang keempat. Nama nih ya. Kata maliki. Semuanya hurufnya dibaca tipis ya. Tipis-tipis semua. Maliki. Maliki. Jadi jangan maliki. Maliki. Maunya maliki ya. Nah, tebal semua ya bun. Jangan ma ya bun, tapi ma. Dibuka ma. Maliki yaumid din. Nah, tadi udah berapa bun ininya? Saya lupa menghitungnya. Tasdidnya yang tadi berapa? 5, 7. Enggak, ada yang ketiga tadi belum. Coba yang ketiganya dinaikin dulu nih, punten. Malik. Yang ketiga bun. Nah, yang ketiga tadi ada nih tasdid. Nah, tadi yang di atas 5 ya. 3 tambah 2 5. 5, 6, 7 ya. Sudah 7 ya? Ya, 7. 7 kan? Ya, ini kan tadi ini yang pertama 3, yang kedua 2, lam sama ba. Yang ketiga ini roknya 2, 7. Silakan bun. Itu. Ya, lanjut. Nah, ini. Di sini ada maliki yaumiddin. Ada dinnya, ada apa namanya tasdid. 1 ya, berarti 8 ya. Maliki yaumiddin, sama dalnya ada 2, berarti dal ini adalah sifatnya tawasud. Sifatnya sidah sama dengan ba, terhenti ya. Maliki yaumiddin, din berhenti ya, jangan maliki yaumiddin. Nah, jangan begitu, atau cepetan maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah, jangan kecepatan. Jadi berikan 1 harokat ya, karena setiap huruf memiliki 1 harokat ya. Baik dalam keadaan sukun berharokat kecuali mat. Selanjutnya, kemudian kata yaumi. Nah, itu ada hurufnya tipis semua juga. Yaumi, kemudian ada huruf lin pada waw. Berarti harus dimanyunkan mulutnya ya, seperti dia menyebutkan huruf u. Yaumi. Nah, posisinya begitu. Mi-nya senyum, yang satu u-nya ada huruf lin ya, sukun, yang memiliki waw-nya ada kata u ya. Maliki yaumiddin. Balik lagi ya mi-nya ya. Oke. Dari berapa nih? 7, 8 ya berarti. Nah, ya terus yang ke-5 pada kata. Nah, ini yang tadi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ada kata ya, juga dihentakkan karena ada tasdid, kemudian memberikan haknya karena di sini huruf ya ini adalah sifat arhoa ya, sifat arhoa yang menonjol pada huruf suaranya, maka kita berikan ya huruf ya-nya. Iya, jangan iya, jangan i-nya yang dipanjangkan, tapi ya-nya yang kita harus arhoakan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan lupa ya. Sini kita kasih sofir, kemudian ain, nunnya kita kasih apa gunnah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Nah, ada ininya ya. Udah sekarang jadi berapa? 10. Nah, 10 ya. Iya. Sama Ya, dengan ya. 10 ya. Udah 10. Ya. Baik. Lanjut, Bun. Jangan lupa pada mat-matnya ya di sini ya. Ya, silakan lanjutnya. Nah, ini lagi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
alaihim. Nah, kalau kita berhenti di situ boleh ya Bun, ya kata di situ sekarang karena kita sudah tahu bahwa kalau habs itu adalah jangan berhenti di alaihim yang pertama ya, karena alaihim yang pertama itu adalah di riwayat lain itu adalah ayat ya. Jadi kita berhentinya dilanjutkan sampai ke alaihim kedua kalau nggak sampai nafas kalau bisa lanjut. Hafal Ya, Ustazah ayat 6 ya. belum? Ayat 6 belum? Ayat 6 belum ya? Ya. Oh iya, maaf. Ini Nas ya. Maaf Bun. Ayat yang ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Turunin sedikit, Bun. Diturunkan sedikit. Nah, ya. Di sini ada sod ya, ihdinasi nasiratal. Nah, di sini ada sod bertasdid. Nah, ini harus kita berikan juga ihdinasi nasi berarti sodnya sifatnya apa tuh? Sofir, kemudian rohwa, kemudian hams ya. Nah, kemudian dibantu dengan tidak senyum karena dia spot ya. Lidahnya mengangkat ke atas. Haknya kita keluarkan hamsnya ya, hams dan orhwanya juga ya. Ya, kayak kita niup ini ya, Bun, niup lilin ya. Tapi pakai mulut. Ya, emang kalau ini pakai mulut ya. Maksudnya kita sebutkan hak tapi seperti kita mengembuskan nafas keluar ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada huruf shad. Yang tadi berapa, Bun? 10. 10 apa 11, Bun? Tadi 10, sekarang 11. Ya, di 11. Ya. Baik, ini ada 14 disebut di sini kalau disebutnya. Ada 14, satu lagi di mana nih? Siratal ladzi lam oh ya 36 betul 11 ya. 10 berarti sekarang 11 ya. Iya, 11. Ihdinasfi. Nah, perhatikan ya pada kata shad. Shadnya kita tekan, kita berikan hentakan. Ihdinas. Ihnya juga jangan i ya, Bun, jangan i. Ihdinas. I-nya jangan juga dipanjangkan kayak tadi ya, kayak iya ya. Jadi yang kita panjangkan adalah haknya. Ya. Haknya yang dipanjangkan ya, Bun, satu harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi haknya sambil bertiup ya. Jadi kalau ada barang di depan kertas begini, nih ada kebetulan ada kertas, saya taruh di sini, dia akan bergerak. Nah, tebang. Ini contoh ya. Ini saya taruh di tangan, ya, kelihatan ya, Bun? Nah, terbang kan, Bun? Terbang nggak, Bun? Terbang. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Nih, coba ya. Nah, kalau kita nggak kasih ininya, nggak keluar ya. Misalnya, dinas, misalnya salah, nggak terbang kan, Bun? Ya. Ya terbang. Nah, tapi kalau kita benar, dinas siratal mustaqim. Nah, seperti ya. Terbang ya kertasnya. Nah, itu haknya harus seperti itu. 11 ya, Bun, sudah? Shad. Hati-hati nasi. Nasotnya kita keluarkan sopirnya. Ihdinas. Ya, pelanin ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tebal, Bun. Lamnya tipis. Po-nya tebal. Berarti to-nya kita tidak senyum, kemudian lamnya kita senyumkan ya. Contoh nih, lihat ya. Ihdinas ya. Ihdinas siratal. Ya, kelihatan nggak, Bun? Kelihatan ya? Ihdinas siratal mustaqim. Sini juga ada apa namanya? Ada sofirnya ya. Mustaqim. Nah, seperti itu ya, mu-nya maju karena dia berharokat dhamma. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu ya. Yang ke-7, siratal ladzi. Nah, perhatikan pada kata zal ya, Bu. Zal ini adalah huruf lembut ya.
Zal bukan huruf seperti dal. Kalau dal dia hurufnya huruf kuat ya. Jadi dia dibacanya menghentak. Tapi kalau zal adalah huruf lembut, maka kita lembutkan ya. Zalnya tidak dihentak, tidak dengan tekanan ya. Siratal ladzi. Nah, ya jangan begini, Bun. Siratal ladzi. Nah, jangan dientak begitu ya. Jangan apa? Bukan hentak, apa namanya? Ditekan ya. Maksudnya agak apa sih namanya ya begitu. Kayak yang mengencang gitu ya, Bun ya. Jangan. Siratal ladzi. Nah, jangan begitu ya. Ladzi ditekan begitu jangan. Jadi kita ringankan. Siratal ladzina dilembutkan gitu maksudnya. Na an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, di sini agak kesulitan juga ya kalau kita belum tahu ya. Maghdu ya. Ma nya huruf tebal, mimnya huruf tipis ma. Ma. Mau. Nah, ketika kita menyebutkan huruf nya kita kembali ke tidak senyum. Wairil go ya Bun, bukan kho ya, bukan kho ya, bukan kho, ada apa namanya? Ada kotor-kotornya ya, seperti kho bukan ya. Tapi go, bukan kho ya. Bukan ghairil, maghdu bukan tapi mau bu ya seperti itu ya. Ghairil maghdu ya. Jadi nggak ada kotor-kotornya ya, harus bersih. Maghdu, nah seperti itu. Bukan maghdu, nah bukan seperti itu. Bi alaihim waladdallin. Nah, ini ada walad, lad, ini ada lallah, ini ada sifat istitolah, kemarin sudah belajar ya. Dod, maka dia ada suara yang mengalir. Nah, ini memang agak lebih sulit ya, dod ya. Biasanya kalau huruf kayak dal, nggak ada haroknya, siddah, enak ya. Jadi ininya mid din, ya, enggak apa namanya enggak. Tapi sering ini diganti para pembaca Al-Quran mengganti dengan huruf-huruf dal yang dipakai o. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sering nggak begitu, Bu? Sering ya, itu adalah huruf dal sebenarnya, tapi dalnya diganti o gitu. Bukan huruf aslinya lo, karena huruf lo itu nggak seperti bunyinya, ya. Nah, kemudian ada istitolahnya mengalir, ya mengalir, suaranya mengalir sepanjang istitolah. Istitolah apa? Istitolah adalah panjang tepi lidah dari pangkal sampai ke ujung lidah. Panjang pangkal dari pangkalnya sampai ke ujung lidahnya. Nah, ujung lidahnya ini menyentuh huruf lam. Ya kemarin sudah tahu ya, sudah diajarin ya. Lagi waktu pas huruf dot ya sudah saya kasih tahu huruf dotnya. Nah, seperti cara bacanya. Jadi dotnya kita panjangkan, jangan terhenti, jangan tersidah ya. Yang sering itu tersidah jadinya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu ya. Apa namanya? Banyak yang baca seperti itu karena dianggapnya dotnya itu seperti huruf yang tersidah. Seharusnya dia harus mengalir. Jadi harus dialirkan. Kalau nggak sampai, kita berhenti di alim kedua ya. Contohnya seperti ini, huruf dot yang benar dan ada istitolahnya ya. Jadi suaranya sepanjang istitolah maksudnya ya. Suaranya itu arohwahnya itu sepanjang istitolah ya, dari pangkal sampai ini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, berhenti di situ aja kalau nggak kuat. Baru disambung lagi dari ghairil ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, do-nya ya waladdo. Nah, ada ininya ya, ada mengalir ya suaranya ya, masih jangan terhenti, jangan walad do berhenti jangan. Jadi harus ada aliran. Waladdallin. Nah, ada naik ya sedikit ya. Lamnya kita naikin. Dallin. Nah, seperti kita naikin ya.
lamnya harus dinaikin juga ya. Karena di situ ada namanya intikal. Selain dia naik, dia juga ada naber. Suaranya ditinggikan sedikit, ya. Nah, beda dengan apa namanya? Dengan tasdid biasa. Kalau tasdid biasa hanya dengan hentakan saja. Tapi kalau ini hentakan dan naik suaranya. Kenapa? Karena ada pertemuan, intikal namanya. Pertemuan antara mat bertemu dengan lam. Bawahnya kan panjang, sebanyak 6. Nggak boleh kurang dari 6 ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya harus dinaikin ya. Jangan cuman waladdallin. Nah, itu nggak ada naik, nggak ada nabernya. Itu harus dinaikin ya. Jadi ada pembatas antara panjang mat dol. Nah, ada pempanjang, ada batasnya ya. Jadi ketahuan oh donya 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ketika 6-nya maksud naik ya. Dallin. Dallin. Nah, paham ya? Bisa? Bagaimana, Bun? Nah, ini sudah setengah 8 gimana? Setengah 7 lanjut? Lanjut, Umi. Umi boleh bertanya dulu sedikit, Lanjut. Umi? Boleh. Silakan sebelum lanjut. Ya, di huruf ghairil itu kan kadang juga pernah kita mendengarkan di situ dibaca ghairil. G maksudnya ya. Ya, jadi tidak dia sebenarnya memang seperti huruf G, Bun. Tapi G-nya lemah. Jadi apa ya? Antara GH gitu. Wow. Tapi bukan ho ya. Bukan ho. Kalau ho kan dari memang betul satu rumah dengan ho ya, tapi kalau ho kan lebih ke ngorok ya, Bun. Lebih menyentuh apa gitu ya, menyentuh pinggirannya sehingga dia bisa keluar ngorok ho. Nah, jangan ketukar ya, Bun. Jangan ketukar dengan huruf ho. Jadi kalau ho itu jadi ghairil, jadi begitu. Dia wo ya, Bun, wo biasa. Ghairil maghdu bukan mag ya, jangan mag. Bukan ghairil maghdu ya, jangan maghdu, jangan ada kotornya gitu loh maksudnya. Bukan G ya, jangan ghairil magdu, apalagi magdu deh. Kalau bukan ghairil ya, Umi ya. Bukan ghairil tapi ghairil. Wo. Apa ya? Wow. Antara G dan H ya, Bun. Iya, Umi. Memang dia G tapi G-nya melemah. Baik, Umi, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Sudah ya, lanjut, Bun. Nida. Lanjut. Baik, Bun, saya akan bacakan satu Al-Fatihah. Diperhatikan ya, Bun. Baik dari segi bacaannya atau segi mulutnya ya. Mulutnya bagaimana cara menunjukkan tipisnya, tebalnya. Saya akan baca pelan-pelan. Nanti kemudian yang berikutnya kita akan telaki bersama ya. Telaki bersama. Nggak bisa satu-satu ya sekarang ya. Kalau yang satu-satu nanti ketika kita di KTH ya. Kalau di KTH nanti bonusnya ada yang satu-satu. Nah, sekarang kita hanya telaki saja. Saya akan bacakan dulu yang pertama sampai akhir, tapi nanti diperhatikan bagaimana lihat. Oke ya. Ya baik. Ya perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti ya, amin. Sudah bisa diperhatikan tadi? Nah sekarang saya akan bacakan baris pertama, kemudian nanti bunda-bunda bisa on cam ya, bisa on cam. Kita akan baca, saya akan baris pertama, nanti bunda semuanya mengikuti, agak bergantian begitu ya. Saya dulu, nanti bunda, kemudian saya lagi, baru bunda ya. Tidak usah dinyalakan, tetap dalam keadaan mute, tetapi on cam ya Bu. Sebentar, saya mau lihat ini. Nah, itu ya. Nah, kita mulai dari ta'awuz ya, pertama. Kalau misalnya kita buka, nanti akan kedengaran suara orang lain. Tapi kalau seandainya tidak dibuka, yang kedengaran hanya suara ibu dan suara saya. Ya. Nah, baik yang pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bersama sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mimnya ada tawasud ya. Kemudian yang baris pertama, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baris ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bersama. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus yang keempat, Maliki Yaumiddin. Bersama. Maliki Yaumiddin. Hati-hati ya, din. Ada ininya ya, ada gunanya ya. Kemudian yang ke berapa? Ayat ke 5 ya. Iya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, kita berhenti yang kedua ya. Yuk bersama sekarang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita ulang dari ghairil, saya duluan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, mohon maaf tidak bisa satu-satu prakteknya ya. Ini hanya memberikan bonus biar dipelajari ya. Bagaimana kesalahan-kesalahannya. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Mau lanjut nggak nih? Apa sudah cukup? Boleh nggak? Sudah cukup lah, sudah ada ilmunya tadi ya dari Odoh ya. Mencukupi nggak kira-kira? Mau tanya dulu boleh nggak saja? Kenapa?